saudara sekalian, kembali kita menaikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan bahwa hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa terlebih dahulu bahwa kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kami dan seluruh pemirsa Tuhan dan seluruh anak-anak di dunia ini yang lahir dari kebenaran akan terwujud satu keberhasilan dalam Kristus. Bapa, ini hidup kami masuk dalam hadirat, bahwa kami lebih lagi ya Tuhan, untuk masuk dan menikmati hadirat Allah. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami bersyukur segala hormat kemuliaan nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, dengan senang hati kami mau datang di hadapan-Mu, bawa kami lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Kita naikkan penyembahan kita lebih lagi, kita katakan syukur Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus. Samalah yang hidup, Allah yang ajaib, Bapa yang disembah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang membawa kami untuk lagi-lagi. Haleluya. Haleluya. Lebih bagi-Mu ya Tuhan. Lebih baik kami satu hari Tuhan berlalu daripada 1000 hari di tempat lain untuk memberikan waktu kami Tuhan. Lebih sungguh lagi untuk berdiam di hadapan-Mu ya Tuhan. Bawa kami Bapa lebih dalam lagi. Haleluya. Lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian dari Allah. Tuhan yang ku rindu, amin. Bagi yang jangan percaya Kau hal yang baik, Tuhan yang ku minta, menikmati baik-Mu yang ku rindu, menikmati hadirat Tuhan.
daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hari kami Tuhan untuk bersekutu denganmu, itu akan menggoncangkan surga. Haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia, Kau yang layak dipuji. Syukur bagi namamu, syukur bagi namamu. Engkau baik, Engkau baik bagi kami, sebab Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak disembah. Kau Allah yang layak untuk kami agungkan, sebab Kau yang layak untuk kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Layak Tuhan dipuji. Mari katakan sama-sama. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji. Kita namamu. Sekali lagi katakan dengan layak Tuhan. Layak Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namamu. Mari lebih lagi. Haleluya. Layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namamu selalu. Lebih lagi katakan layak Tuhan. Layak Tuhan dipuji. Amin. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namamu selamanya. Tinggikan namamu selamanya. Tinggikan namamu selamanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami dalam ibadah yang kami selenggarakan via online ini. Biar menjadi berkat buat semua kami yang menyaksikannya. Bapa dalam surga, terimalah pujian penyembahan kami.
Dan sekarang kami mau mendengar kebenaran firman. Mari dalam bahasa dan kalimat yang sederhana, beritakanlah firman-Mu kepada kami ya Bapa. Urapi hamba, supaya apa yang hamba perkatakan, itulah isi hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus buat kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Satu kali dalam perjalanan, Tuhan Yesus menuju ke satu daerah yang bernama Tirus. Markus pasal 7 ayat yang ke-24 mengungkapkan sebuah fakta bahwa Yesus pernah menghampiri satu daerah yang bernama Tirus. Dan di sana dia dijumpai oleh seorang wanita dari keturunan Yunani. Wanita yang berada di wilayah Sirofenisia ini menghampiri Yesus dengan satu tujuan tertentu. Dan Markus pasal 7 mulai ayat yang ke-24 mengungkapkan tujuan daripada wanita itu sampai nanti klimaksnya pada ayat yang ke-30. Tentu ketika dia mencari Yesus lalu menjumpai Yesus, dia punya maksud, dia punya tujuan. Dan tujuan itu diungkapkan dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Jadi yang telah menggerakkan atau yang telah memotivasi perempuan Yunani dari bangsa Sirofenisia ini menjumpai Yesus adalah karena anaknya kerasukan setan. Tentu perjumpaannya dengan Yesus mengharapkan Tuhan Yesus untuk melepaskan anaknya dari kerasukan setan itu. Bapak Ibu saudara-saudari mungkin adalah orang-orang yang sudah sangat mengerti tentang peristiwa ini atau kisah ini. Kita ada orang-orang yang sudah berulang-ulang kali mendengar tentang kisah ini. Dan tentu kisah ini sudah dijabarkan dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Sebab kalau kita membaca kisah ini tentu ada banyak makna-makna baik yang terkandung dalam kisah ini. Yang itu bisa berfaedah atau bermanfaat bagi kita dalam perjalanan keimanan kita sebagai orang percaya. Tetapi dari sudut pandang saya, asumsi pribadi saya, setelah saya melihat teks ini, lalu coba untuk membaca pemikiran-pemikiran para penafsir Alkitab, saya menganggap bahwa ada satu makna yang utama yang tersampaikan dalam peristiwa ini, yang harusnya itu menjadi sorotan kita setiap waktu ketika kita membaca peristiwa dari perempuan Sirofenisia ini. Pada bagian Injil Matius dicatat perempuan Kanaan. Tentu ada maksud ketika dicatat Kanaan di Matius dan di Markus dicatat Sirofenisia. Tentu ada maksud. Maksudnya adalah kenapa di Matius dicatat Kanaan? Karena orang-orang yang mendiami Sirofenisia pertama kali adalah orang-orang Kanaan. Berjalannya waktu, mulai bangsa Yunani, mulai bangsa Romawi mendiami Sirofenisia itu. Jadi ada makna yang istimewa dari peristiwa ini, yang saya anggap itu sebagai makna yang paling utama daripada peristiwa ini. Bahwa kalau Bapak Ibu lihat struktur atau apa yang tersampaikan dalam teks ini, menunjukkan pada kita bahwa perempuan ini bukan orang Yahudi. Dia seorang Yunani dari bangsa Sirofenisia. Tentu dia adalah orang non-Yahudi. Sedangkan pada Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-24, di sana mengungkapkan bahwa Yesus datang kepada domba-domba yang terhilang dari Israel.
Makanya ketika perempuan ini datang meminta pada Yesus untuk menyembuhkan anaknya, Yesus menjawab dia pada ayat yang ke-27 pada Markus pasal 7. Biar anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu dijelaskan dalam Matius pasal 15, bahwa memang Yesus datang untuk orang-orang yang terhilang dari bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Tetapi kisah ini memuat satu makna yang nanti kalau kita perhatikan perlahan-lahan, kita akan menemukan bahwa ada kisah ini menunjukkan karakter Allah, dan Allah tidak bisa mengingkari karakternya itu. Kisah ini menunjukkan kepribadian Allah, dan Allah tidak bisa mengingkari kepribadiannya itu. Perempuan ini adalah perempuan dari keturunan Yunani. Yesus bilang dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24, dia datang kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Tetapi pada ending kisah ini, apa yang terjadi? Anak perempuan keturunan Yunani ini yang kerasukan roh jahat itu, akhirnya juga sembuh. Pada Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-24, sekali lagi Tuhan Yesus bilang bahwa dia datang hanya pada domba-domba yang hilang dari orang Israel. Tetapi perempuan Yunani yang bukan bagian daripada orang Israel ini, apa yang diharapkan dari Yesus ternyata terjadi. Anaknya yang kerasukan roh jahat, dameonon, atau kalau dilafalkan dameonon, roh jahat itu sendiri. Roh jahat dalam teks ini itu berarti roh yang menguasai seluruh keberadaan anak tersebut. Ini roh jahat bukan bicara tentang penyembahan kepada dewa, tapi ini bicara tentang roh yang menguasai tubuh itu sendiri. Pada ending daripada kisah ini, anak dari perempuan itu akhirnya dibebaskan dari roh jahat itu. Dameonon, roh jahat, roh yang menguasai tubuh. Bapak Ibu, itu sebabnya saya bilang tadi, kisah ini memuat kepribadian Allah yang Allah sendiri tidak bisa mengingkari kepribadiannya. Yesus sebagai Allah itu sendiri tidak bisa mengingkari kepribadiannya. Memang dia berkata bahwa dia datang pada domba-domba yang terhilang dari Israel. Tetapi sebenarnya kisah ini menunjukkan bahwa Yesus datang untuk semua orang. Bahwa pribadinya yang murah hati dan penuh belas kasihan itu tidak bisa dia ingkari. Bahwa semua atau siapapun yang datang kepada dia, pasti dia tolong, pasti dia bantu, pasti dia kasih pertolongan itu. Sebab dia tidak bisa mengingkari kepribadiannya sebagai pribadi yang murah hati dan penuh belas kasihan. Pada Matius menjelaskan, Matius pasal 15 ayat 24, dia datang pada domba-domba yang terhilang dari Israel. Pada Markus ini perempuan Yunani dari Siro-Fenisia. Tetapi karena Yesus tidak bisa mengingkari, sebagai Allah dia tidak bisa mengingkari kepribadian Allah yang murah hati dan penuh belas kasihan itu, maka perempuan ini pun juga mengalami pertolongan. Mau menunjukkan pada Bapak Ibu dan saya bahwa memang ada bangsa pilihan, tapi ada orang-orang yang juga di luar bangsa pilihan yang diselamatkan. Dan keselamatan itu datangnya dari Kristus itu sendiri. Kerasukan roh jahat yang dialami oleh anak perempuan dari perempuan Yunani keturunan Siro-Fenisia ini, itu menunjukkan bahwa kita dikuasai oleh roh yang bukan dari Tuhan. Dan yang bisa membebaskan kita dari roh yang bukan dari Tuhan itu hanya roh Allah itu sendiri, dan Yesus itu sendiri yang membebaskan. Yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu begini, bahwa kisah ini menunjukkan kepribadian Allah yang murah hati dan penuh belas kasihan. Dia memang berkata bahwa dia datang untuk domba-domba dari Israel yang terhilang. Tetapi itu bukan berarti dia tidak menyelamatkan mereka dari non-Israel. Tapi dia juga datang untuk menyelamatkan mereka yang mau diselamatkan oleh pengorbanan. Jadi kematiannya itu, pengorbanan di kayu salib itu bersifat universal kepada semua orang. Kisah ini menggambarkan bahwa pengorbanan Yesus atau kedatangan Yesus itu sebagai keselamatan yang sendiri bersifat universal kepada semua orang dari semua bangsa. Keselamatan itu boleh dimiliki. Maka perempuan Yunani ini pada akhirnya, pada ending pada Markus pasal yang ke-7 tadi, dia melihat bahwa putrinya dilepaskan dari roh jahat. Saya beritahu pada Bapak Ibu, keselamatan dari Yesus itu
bersifat universal bagi semua manusia, bagi semua orang dari segala suku bangsa. Jadi peristiwa pada perempuan Sirofenisia ini mau menunjukkan kepribadian daripada Allah, yang Allah sendiri tidak bisa mengingkari kepribadian itu, bahwa dia adalah pribadi yang murah hati dan penuh belas kasihan. Sebab itu saya bilang pada kita hari ini, Tuhanmu itu, Allahmu itu, Bapamu itu, dia Bapa yang murah hati dan penuh belas kasihan. Dan di dalam Dialah kita memiliki segala sesuatu. Tentu segala sesuatu dalam ini segala sesuatu yang baik. Sebab itu, ketika Anda mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Anda mesti tahu bahwa Anda percaya pada pribadi yang murah hati dan penuh belas kasihan. Jadi segala permasalahan kita, segala pergumulan kita, segala kesukaran kita, segala kesulitan kita hanya perlu pandang pada Yesus. Sebab pada Yesuslah ada kemurahan dan pada Yesuslah ada belas kasihan. Pada Yesuslah ada semua yang kita butuhkan dan harapkan itu. Sebab itu ketika kita menjadikan Dia Tuhan, maka seumur hidup Dia harus menjadi Tuhan bagi kita. Seumur hidup kita mesti menggantungkan seluruh keberadaan kita kepada Dia. Kita jangan menyandingkan Yesus dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Ada orang-orang percaya yang bertuhan pada Yesus, percaya pada Yesus, tapi tingkat kepercayaannya kepada Yesus tidak lebih besar daripada dia percaya pada orang lain. Dia percaya pada keluarganya, dia percaya pada omnya, dia percaya pada tantenya yang punya kekayaan, yang punya perusahaan, yang punya pabrik. Dia lebih percaya kepada tante omnya yang secara finansial dia lihat begitu hebat. Sehingga kalau dia punya permasalahan pada bidang finansial atau keuangan, yang dia cari adalah om dan tantenya. Apakah itu salah? Tentu tidak salah. Tentu tidak salah. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, waktu Anda punya masalah apa saja, Anda mesti cari Dia. Karena dalam Dia ada kemurahan dan dalam Dia ada belas kasihan. Kalau nanti waktu kita mencari Dia dalam kebutuhan kita, waktu kita datang pada Dia, Tuhan saya membutuhkan jumlah rupiah yang cukup besar untuk menolong saya ini dan itu, Dia sendiri yang akan mengarahkan kita untuk mendapatkan pertolongan dari tempat yang Dia kehendaki. Tidak selamanya daripada tante kita, om kita, keluarga kita yang kaya itu. Bisa jadi dapat orang lain yang tidak kita anggap untuk menolong kita. Orang yang bertuhan kepada Yesus tidak akan menyandingkan Yesus dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Kebanyakan orang percaya memposisikan Yesus sebagai Tuhan, tapi pada hal-hal tertentu dia menyandingkan Yesus dengan orang lain atau pribadi manusia. Biasanya ini dalam hal keuangan. Sebab itu saya bilang pada Bapak ini, jangan menyandingkan Yesus dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau Anda percaya pada Yesus hari ini, sepenuh hidupmu mesti bergantung kepada Dia. Kalau Anda punya masalah keuangan hari ini, cari Dia, minta tolong pada Dia. Nanti Dia akan arahkan kita dan Dia akan mendatangkan pertolongannya dari timur, barat, utara atau selatan. Dia akan pakai orang-orang yang ingin Dia pakai untuk menolong kita, dan kita akan menjadi pribadi yang terhormat. Jangan takut, sebab Bapamu, Tuhanmu, Allahmu itu Dia murah hati dan penuh belas kasihan. Perempuan Yunani dari bangsa Sirofenisia ini selayaknya tidak mendapatkan pertolongan. Tapi kisah ini menunjukkan bahwa kepribadian Allah itu pribadi yang murah hati dan penuh belas kasihan. Sehingga siapapun yang datang pada Dia, mau orang Yahudi atau bukan Yahudi, tetap akan mengalami pertolongan daripada Dia. Sebab Dia datang secara universal, keselamatannya secara universal untuk semua orang, untuk semua kaum, untuk semua bangsa di muka bumi. Bapak Ibu, dalam Dia ada belas kasihan, dalam Dia ada kemurahan. Anda punya masalah hari ini, Anda punya pergumulan hari ini, Anda cukup cari Dia. Dalam Dia ada keutuhan dan kesempurnaan itu. Waktu Anda memilih Dia sebagai Tuhanmu, waktu Anda memilih Dia sebagai Allah, waktu Anda memilih Dia sebagai Raja yang kau layani, maka seluruh keberadaan hidupmu harus ditaruh kepada Dia dan bergantung kepada Dia. Kita meminta bantuan kepada Dia sebagai Tuhan kita, tetapi dalam pribadi kita melayani Dia sebagai Raja kita. Sebagai Tuhan, kita menyembah, memuji Dia dan meminta pertolongan hanya pada Dia. Tapi sebagai Raja, kita melayani Dia sepenuh hidup kita. Lalu Anda melihat saya dan berkata begini, kalau melayani Tuhan atau melayani Raja kita, Yesus Kristus, berarti kita semua mesti jadi hamba Tuhan. Kita mesti jadi pendeta, ya? Tidak. Anda cukup melayani Dia dengan seluruh keberadaan hidup. Melayani Dia dengan pikiran dan perasaanmu yang bergantung kepada Dia.
Melayani dia dengan pikiran perasaanmu yang hanya berharap kepada dia. Melayani dia dengan pikiran perasaanmu yang berpikir suci dan kudus sama seperti pikirannya, sama seperti perasaan. Melayani dia dengan seluruh keberadaanmu seperti tutur katamu, kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang jorok. Melayani dia dengan seluruh tubuhmu, memanfaatkan tubuhmu untuk memuliakan dia, bukan dipakai untuk memuaskan diri kita sendiri. Saya ini punya sosmed, Bapak Ibu. Dan saya suka lihat di sosmed saya. Ada orang-orang demi supaya dikenal publik, demi supaya viral, tidak segan-segan akhirnya mengorbankan tubuhnya. Ada orang yang sengaja tampil di depan umum lewat sosmed dengan pakaian-pakaian yang seksi dan ketat, menonjolkan bentuk-bentuk atau lekuk-lekuk tubuhnya, dan pakaian-pakaian yang mengundang mata orang untuk melihatnya, dengan tujuan supaya menarik perhatian orang. Tubuh ini dipakai untuk memuaskan keinginan diri, memamerkan tubuh ini kepada publik supaya begitu banyak mata menyaksikan, sehingga akhirnya menjadi viral dan terkenal. Anda tidak melayani Tuhan. Kalau Anda melayani Tuhan, Anda jaga tubuh ini dengan terhormat. Anda tidak akan mengekspos tubuh ini kepada publik dengan menunjukkan lekuk-lekuk tubuh, lalu menarik orang untuk melihat karena ada unsur-unsur seksual yang ditampilkan di dalam tubuh ini. Di sosmed saya banyak yang begitu. Saya tidak bilang itu semua orang percaya, tapi kadang-kadang ada juga. Maka saya pernah lihat ada orang yang nyanyi lagu rohani, tapi dengan pakaian yang menurut saya tidak pantas. Itu ketidakpantasan itu menurut hemat saya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu bisa bilang, oh itu pantas saja. Tergantung sudut pandang kan. Dan saya juga tidak mungkin menyebutkan nama penyanyi tersebut, tapi menurut saya tidak pantas. Bapak Ibu, dunia tempat kita tinggal ini semakin berani. Orang semakin berani tampil dengan cara-cara yang seksi sekali untuk menampilkan tubuhnya, hanya untuk supaya menarik followers, pengikut, lalu viral. Dunia ini semakin berani. Orang tidak lagi segan-segan menunjukkan atau melakukan hal-hal yang ada unsur dosa di sana. Orang tidak segan-segan lagi. Orang lakukan itu. Orang tidak takut dengan hal seperti itu. Orang tidak takut lagi dengan cibiran. Orang tidak takut lagi dengan bulian. Orang anggap itu biasa. Bahkan ada yang berkata begini, ya kalau kita mau terkenal ya memang mesti begitu. Harus tahan terhadap netizen. Ada yang bilang bahwa sepedas-pedasnya sambal mata, lebih pedas mulut netizen. Iya juga sih. Melayani Tuhan dengan seluruh keberadaan kita ini. Dia raja kita. Waktu Anda memutuskan menjadi dia bagi raja, dia adalah raja bagimu. Anda mesti melayani dia dengan seluruh keberadaan. Tubuhmu ini dipakai untuk kemuliaan dia. Anda juga jangan cuma pakai mulut untuk memuliakan dia, seluruh keberadaan memuliakan dia. Jangan cuma pakai mulut dan tubuhmu pada hari tertentu memuliakan dia, tapi sepanjang hari, sepanjang minggu, dari Senin sampai Minggu, Anda mesti memuliakan dia dengan mulut dan tubuh ini. Anda berpakaian yang sopan, Anda berpakaian yang terhormat. Anda tidak menyisakan sedikit saja celah untuk orang melihat bahwa ini sesuatu yang tidak baik. Anda melihat dirimu, apakah dengan berpakaian seperti ini memuliakan Tuhan atau tidak? Orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan setiap waktu menjumpai Tuhan Yesus dalam doa atau hidupnya sepenuhnya diberikan bagi Tuhan, itu lama-lama sensitif dengan perasaan Tuhan. Kalau dia punya waktu tiap hari untuk saat teduh dengan Tuhan, dia punya waktu tiap hari untuk baca Alkitab, dia punya waktu tiap hari untuk merenungkan apa yang bisa dia buat Tuhan, dia punya waktu tiap hari untuk berusaha connect dengan Tuhan, lama-lama dia akan sensitif dengan perasaan Tuhan. Sehingga kini dia sadar, kalau saya buat begini, kayaknya Tuhan nggak setuju. Kalau saya buat begini, kayaknya melukai perasaan Tuhan. Kalau saya lakukan ini, kayaknya menyakiti perasaan Tuhan. Kalau saya berdandan seperti ini, kayaknya Tuhan tidak menikmati dandanan saya ini. Orang-orang itu lama-lama sensitif
Lalu Tuhan yang tadinya dijadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lama-lama bergeser menjadi Tuhan, menjadi Raja bagi dia yang dia layani. Bukan hanya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi menjadi Raja bagi dia dalam dirinya, dalam hidupnya yang dia layani. Sepenuh hidupnya dia pakai untuk mengabdikan kepada Rajanya itu, Yesus Kristus itu sendiri. Sebab itu saya bilang pada Bapak Ibu, kekristenanmu dan kekristenanku itu bukan cuma sekedar agama yang kita mengaku Yesus sebagai Tuhan lalu selesai. Kekristenanmu dan kekristenanku itu adalah perjalanan hidup dan pilihan hidup kita. Seperti saya memilih istri saya menjadi istri saya memilih perempuan yang hari ini menjadi istri saya, itu pilihan saya dari hari kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan saya mesti bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Segala konsekuensi yang ada pada dia, segala sesuatu yang ada pada dia, itu konsekuensi yang harus saya terima. Kelebihannya, kekurangannya, kepribadiannya, cara hidupnya, itu konsekuensi yang harus saya terima ketika saya memilih dia menjadi pasangan saya atau menjadi istri saya. Waktu kita memilih Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita harus tahu bahwa lama-lama dia akan menjadi Raja bagi kita yang kita layani. Konsekuensinya adalah seluruh keberadaan kita harus menjadi milik dia. Seorang Raja perang Napoleon Bonaparte dalam pengasingannya di Saint Helena, dia pernah bilang begini. Mungkin ini perkataan ini dia ucapkan sekitar tahun 1800-an sebelum dia meninggal, karena dia diasingkan di Saint Helena sekitar 1800-an. Dia meninggal sekitar 1820 atau 21. Dia pernah bilang begini, Yesus itu, Kristus itu mengajarkan sesuatu yang dicari oleh para filsuf dari tangan temannya. Yesus itu mengajarkan sesuatu yang dicari oleh pasangan dari pengantinnya. Yesus itu mengajarkan sesuatu yang dicari oleh bapak-bapak dari anak. Yesus itu mengajarkan begini, hatimu harus menjadi milikku sepenuhnya. Itu yang dicari para filsuf daripada teman-teman. Itu yang dicari oleh kita dari pasangan kita, dari pengantin kita. Itu yang dicari kita sebagai bapak-bapak dari anak kita, hatinya buat kita. Dan Yesus minta hatinya, minta hati kita secara eksklusif menjadi milik dia. Jadi waktu kita berkata dia Tuhan kita, lama-lama kita harus akui dia sebagai Raja kita yang kita layani. Sebab apa? Sebab dia telah datang untuk menyelamatkan kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita itu kekal abadi selamanya. Dan keselamatan itu bukan hanya bersifat pada satu bangsa. Kalau hanya bersifat pada orang Yahudi atau Israel, kita tidak memiliki keselamatan itu. Tapi peristiwa pada Silo Fenisia menunjukkan bahwa keselamatan itu juga datang pada bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuk kita di dalam. Kita hari ini memiliki keselamatan itu oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Hari ini kita mengakui dia sebagai Tuhan. Hari ini kita juga harus menerima dia sebagai Raja yang kita layani seumur hidup kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman ini. Tentu aku menjabarkan dengan terbatas kebenaran ini. Tapi aku mau berkata ya Tuhan, Roh-Mu sanggup untuk menjabarkan kebenaran ini dengan sangat jelas kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Biar firman ini menyadarkan kami bahwa Engkau penuh belas kasih dan penuh kemurahan. Kami hanya perlu datang padamu dan memohon belas kasih dan kemurahan kepada kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan bahwa kita sudah ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Dan satu hal yang menjadi satu kebanggaan kita, bahwa apa yang kita percayai adalah seorang pribadi yang penuh kemurahan serta belas kasihan. Itu yang kita banggakan dalam kehidupan kita. Dan segala pengharapan kita hanya ada pada Dia. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala, dia akan mendapatkan sesuatu yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan bahwa saat hari ini kita akan memberikan yang terbaik, bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya, berikan yang terbaik dan sebaik mungkin kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa ini hari Bapa, kami mau berikan yang terbaik apa yang kami miliki Tuhan. Sebab apa yang kami punya, apa yang harus kami berikan saat ini, itu semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Untuk semua pekerjaan Tuhan,
di dunia ini Tuhan, dan khususnya Tuhan di rumahmu ini, di gerejamu yang Tuhan percayakan lewat orang-orang yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati para jemaat Tuhan, para Bapak Ibu Saudara yang memberikan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, sehingga menjadikan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Ini persembahan kami, ini pujian kami, dan ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atau BRI atas nama Bapak Delonak Manas seperti yang tertera pada layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik, dan saya percaya bahwa hamba-Nya percaya dan kita semua percaya apa yang kita tabur itu akan kita tuai dengan berlipat-lipat kali ganda. Karena itu firman Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita dan saudara. Dan setelah ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian yang menyatakan haleluya Yesus. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak katakan dengan susu. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekarang kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terimalah segala berkat yang datang dari Tuhan. Kami akan akhiri ibadah pada hari ini ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Berkat dari Allah, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus turun menyertai kita mulai waktu ini sampai Maranatha. Demi nama Tuhan Yesus kita berdoa, kita diberkati. Haleluya. Amin. Amin.